Sesi Q2 sendiri sebenarnya berlangsung dengan tensi yang sangat tinggi. Semua rider datang dengan satu tujuan yang sama, yaitu mencari waktu tercepat sekaligus mengamankan posisi start terbaik untuk race besok. Setiap sepersekian detik menjadi sangat berharga, karena perbedaan waktu yang sangat tipis bisa membuat seorang rider naik atau turun beberapa posisi sekaligus. Veda pun mencoba menjalankan strateginya dengan sebaik mungkin. Ia berusaha mendapatkan ruang di lintasan, membaca serangan terhadap catatan waktunya. Namun, situasi di lintasan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Salah satu momen yang cukup membuat suasana Q2 berubah adalah ketika Máximo Quillez mengalami crash yang cukup brutal. Insiden tersebut membuat situasi di lintasan menjadi semakin sulit dan tentu saja memberikan tekanan tambahan kepada para rider yang masih berjuang mencatatkan waktu terbaik. Jalur yang dilewati pun terasa seperti jalur horor, karena rider harus tetap berani memacu motornya dalam kondisi waktu yang semakin menipis. Sementara resiko kesalahan juga semakin besar. Dalam kondisi seperti ini, keberanian saja tidak cukup. Rider harus mampu mengambil keputusan dengan sangat cepat, karena satu kesalahan kecil bisa langsung menghancurkan kesempatan mendapatkan posisi start terbaik. Dan di tengah situasi seperti itu, Veda ternyata masih berada di pit. Inilah salah satu momen yang kemudian menjadi perhatian. Veda sedikit terlambat untuk keluar dari pit ketika waktu Q2 terus berjalan. Sementara rider-rider lain sudah berada di lintasan dan berusaha memanfaatkan setiap detik yang tersisa. Veda harus mengejar waktu yang semakin sedikit. Ketika akhirnya Veda keluar, kesempatan untuk melakukan beberapa lap terbaik sudah semakin terbatas. Ia harus benar-benar memaksimalkan apa yang tersisa. Tekanan semakin terasa ketika waktu Q2 memasuki detik-detik terakhir. Veda bersama beberapa rider lainnya masih berada di belakang dan harus menyelesaikan perjuangannya ketika waktu hampir benar-benar habis. Bahkan ketika waktu sudah menunjukkan tanda bahwa sesi akan segera berakhir, Veda masih berada di posisi 16 dalam klasemen sementara. 3 rider lainnya juga berada bersamanya di bagian paling belakang dari rombongan yang masih berjuang. Situasi ini membuat harapan para kru semakin besar. Semua mata tertuju kepada Veda. Masih ada keyakinan bahwa pada lap terakhir, pembalap Indonesia ini bisa memberikan sesuatu yang mengejutkan. Inilah yang membuat detik-detik Q2 terasa begitu menegangkan. Banyak yang berharap ketika Veda menyentuh garis finish, namanya akan tiba-tiba melonjak ke posisi yang lebih tinggi. Mungkin posisi 12, posisi 10, atau bahkan lebih jauh lagi. Karena kita semua tahu bagaimana karakter Veda ketika berada dalam tekanan. Berkali-kali ia menunjukkan bahwa dirinya bisa tampil berbeda ketika berada dalam situasi sulit. Maka ketika Veda masih berada di posisi 16 dan waktu sudah habis, harapan untuk melihat sebuah kejutan di layar timing masih begitu besar. Namun ternyata kenyataannya berbeda. Veda memang terus memperbaiki catatan waktunya. Waktunya berubah. Catatan waktunya menjadi lebih baik, tetapi posisi akhirnya tidak berubah sama sekali. Ketika seluruh waktu Q2 benar-benar habis, Veda tetap tercatat di posisi ke-16. Tidak ada lonjakan posisi seperti yang diharapkan. Tidak ada kejutan besar di klasemen. Veda harus menerima kenyataan bahwa ia akan memulai race besok dari posisi ke-16. Bagi sebagian orang, hasil ini mungkin terlihat mengecewakan. Bagaimana tidak? Start dari posisi 16 berarti Veda harus bekerja sangat keras untuk bisa masuk ke barisan depan. Ia harus melewati banyak rider, mencari celah di antara rombongan, dan menjaga agar tidak kehilangan momentum sejak awal balapan. Jika berbicara mengenai peluang podium, tentu posisi 16 bukanlah modal yang ideal. Jarak yang harus dipangkas cukup jauh, dan setiap lap akan menjadi pertarungan tersendiri. Tetapi justru disinilah mentalitas Veda dan Honda Tim Asia akan diuji, karena race bukanlah kualifikasi. Apa yang terjadi di Q2 tidak otomatis menentukan bagaimana Veda akan tampil di race besok. Posisi start memang penting, tetapi balapan memiliki cerita yang berbeda. Dalam race, Veda memiliki kesempatan untuk menggunakan ritme balap, membaca pergerakan rider lain, mencari peluang slipstream, dan melakukan overtaking satu persatu. Dan kita sudah berkali-kali melihat bahwa Veda bukanlah rider yang mudah menyerah hanya karena memulai balapan dari posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan Hiroshi Aoyama tetap menunjukkan optimisme. Tidak ada tanda bahwa hasil P16 ini membuat kepercayaan dirinya kepada Veda menurun. Justru keyakinan bahwa Veda masih bisa memberikan hasil terbaik di race besok tetap terlihat kuat. Bagi Aoyama dan seluruh kru, posisi 16 bukan berarti peluang Veda untuk tampil di depan otomatis berakhir. Mereka tahu bahwa masih ada race yang harus dijalani, dan disitulah semuanya bisa berubah. Veda pun tentu harus membawa keyakinan tersebut ke dalam race besok. Ia tidak boleh terlalu lama memikirkan hasil Q2.
Karena jika terlalu fokus pada kekecewaan, justru itu bisa menjadi beban ketika lampu start pendapan. Yang dibutuhkan sekarang adalah fokus, ketenangan, dan keberanian untuk mengambil setiap peluang yang muncul. Bayangkan saja, ketika 15 rider berada di depan Veda saat start nanti, maka sejak tikungan pertama sudah ada target yang harus dikejar. Satu rider dilewati, kemudian rider berikutnya menjadi target. Jika ritme motor bagus dan Veda mampu menjaga ban, bukan tidak mungkin posisinya perlahan-lahan terus naik. Dan ketika balapan mulai masuk ke fase akhir, situasinya bisa menjadi sangat berbeda dibandingkan dengan posisi start. Itulah sebabnya, kru tetap optimis. Mereka tidak melihat angka 16 sebagai batas kemampuan Veda. Mereka melihatnya sebagai titik awal dari sebuah perjuangan yang lebih panjang. Bahkan posisi start yang jauh seperti ini bisa menjadi kesempatan bagi Veda untuk kembali menunjukkan karakter seorang fighter. Karena ketika tidak ada yang terlalu mengunggulkan dirinya, tekanan justru bisa berubah menjadi motivasi. Dan satu hal yang harus diingat, hasil Q2 hari ini memang membuat Veda harus start dari posisi 16, tetapi hasil tersebut tidak menghapus performa yang sudah ia tunjukkan sebelumnya. Semua data yang didapatkan sepanjang sesi tetap menjadi bekal penting untuk race. Kru bisa mempelajari bagaimana motor bekerja, bagaimana kondisi lintasan, bagaimana perilaku ban, dan bagian mana yang masih bisa diperbaiki sebelum race dimulai. Terima kasih luar biasa untuk kalian semua yang sudah setia menonton sampai detik terakhir di channel Veda Ega Pratama atau yang kita kenal dengan VDPM Moto. Kalian bukan sekedar penonton, kalian adalah bagian dari perjalanan besar menuju mimpi. Dari nol, dari Indonesia menuju panggung dunia. Kita kawal bersama setiap tikungan, setiap overtake, dan setiap kemenangan yang akan datang. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, penuh semangat, penuh perjuangan, dan penuh adrenalin, jangan lupa untuk tekan tombol like sekarang juga. Subscribe channel ini dan jadilah saksi lahirnya bintang besar dari tanah air. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian selalu jadi yang pertama tahu setiap update terbaru, setiap kabar panas, dan setiap momen bersejarah dari perjalanan Veda Ega Pratama menuju MotoGP. Tulis juga di kolom komentar, kalian dari mana dan seberapa besar dukungan kalian untuk Veda. Kita bangun komunitas solid, komunitas yang percaya bahwa pembalap Indonesia bisa mendunia. Terus dukung, terus gas, dan jangan pernah berhenti percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kencang, tetap fokus, dan tetap satu aspal. VDPM Moto, gaspol sampai dunia mengenal Indonesia. Carrying power.